Selamat datang di channel Glory Story. Cerita kali ini gak main-main. Abu Nawas menjual pintu langit. Gak cuma bikin pasar heboh, tapi juga bikin raja pusing 7 keliling. Tapi apa sebenarnya niat Abu Nawas? Apakah benar dia menemukan jalan ke langit? Atau ini hanya akal-akalan licik seperti biasanya? Jangan kemana-mana. Bab 1. Ide gila Abu Nawas di tengah panasnya kota Baghdad. Di pagi yang terik di kota Baghdad, pasar ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Kuda-kuda meringkik di sudut jalan dan anak-anak berlarian mengejar layang-layang dari kertas. Tapi ada satu hal yang bikin pasar heboh hari itu. Abu Nawas, si cerdik yang suka bikin raja bingung, membuka lapak kecil yang tak biasa. Bukan menjual roti, bukan pula rempah. Tapi dia duduk di bawah payung usang dengan papan besar bertuliskan, "Dijual, pintu langit, cuma satu di dunia." Orang-orang langsung berkerumun. "Apa maksudnya ini?" tanya seorang ibu. "Pintu langit dijual? Memangnya langit punya pintu?" Abu Nawas tersenyum santai. Ia mengibaskan kipas dari daun lontar dan berkata pelan, "Pintu langit bukan untuk semua orang, hanya yang berhati bersih dan pikiran luas yang bisa memilikinya." Beberapa orang mulai menduga ini pasti akal-akalan Abu Nawas lagi, tapi ada juga yang penasaran. Seorang saudagar kaya bahkan menawar dengan serius, "Berapa harganya Abu Nawas? Aku mau beli." "Harganya cukup 1 kantong emas dan aku akan beri kamu sertifikat resmi dari langit," jawab Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Tapi tawa itu berubah jadi keheranan ketika seorang utusan kerajaan datang tergopoh-gopoh. "Abu Nawas, raja memanggilmu sekarang juga. Apa-apaan ini menjual pintu langit?" Abu Nawas berdiri, membungkuk pada orang-orang dan berkata, "Teman-teman, jangan kemana-mana. Siapa tahu nanti malah ada pintu bulan atau pintu surga sekalian." Orang-orang bengong dan sebagian tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tapi rasa penasaran tetap menggantung di udara. Bagaimana bisa seseorang menjual pintu langit? Di dalam kereta kerajaan, Abu Nawas melambaikan tangan ke arah pasar. Ia seolah tahu bahwa ide gilanya kali ini akan membuat satu kerajaan jungkir balik. Raja Harun al-Rasyid duduk di singhasananya dengan wajah merah padam. "Abu Nawas, kali ini aku tak bisa membiarkanmu semena-mena." Namun sebelum raja melanjutkan kemarahannya, Abu Nawas justru menyela dengan tenang. "Tuanku, bukankah Baginda ingin semua rakyat memiliki harapan ke langit?" Raja terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk langsung dimarahi. Sementara para menteri saling pandang, bingung antara marah atau terkesima. Saat itu, langit Baghdad berwarna jingga keemasan, seolah ikut mendengar omong kosong Abu Nawas, atau bisa jadi langit memang menunggu siapa yang akan membeli pintunya. Bab 2. Pembeli pertama yang terjebak. Istana benar-benar gempar setelah mendengar kabar bahwa Abu Nawas menjual pintu langit di tengah pasar. Raja Harun al-Rasyid sampai menggeleng-gelengkan kepala sambil menahan amarah dan tawa. Apalagi akal-akalan si Abu Nawas kali ini? Gumamnya sambil menatap para menterinya yang ikut bingung. Namun, sebelum raja sempat memanggil Abu Nawas untuk dihukum, seorang menteri bernama Malik berdiri dan menyampaikan kabar mengejutkan. "Paduka, seseorang dari keluarga bangsawan telah membeli pintu langit itu. Dia datang ke pasar dengan jubah emasnya dan menyerahkan 1 kantong penuh dinar tanpa pikir panjang." Raja terbelalak. "Apa? Siapa orang bodoh itu?" "Putra dari penasihat keuangan kerajaan, Tuan Samir," jawab Malik gugup. "Ia mengatakan ingin masuk surga lewat jalur cepat." Semua orang di ruang singgasana langsung menahan tawa. Tapi tawa itu cepat menghilang ketika raja menepuk singgasana keras-keras. Ini sudah terlaluan. Abu Nawas mempermainkan istana dan sekarang anak bangsawan malah terjerat. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil memandangi sertifikat buatan tangan yang ia berikan kepada pembeli pintu langit. Di sudut sertifikat itu tertulis kalimat aneh. "Dengan ini diserahkan akses resmi ke pintu langit asalkan pemegangnya tahu di mana langit dimulai."
Tuan Samir, sang penasehat, langsung mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah merah padam. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Anak saya pulang membawa lembaran aneh ini dan berkata ia sudah memesan surga." Abu Nawas menyambutnya ramah sambil menyuguhkan teh. "Tenang, Tuan. Surat itu bukan sembarangan. Ia dijual hanya pada orang terpilih. Bukankah Anda sendiri yang selalu berkata, investasi terbaik adalah investasi akhirat?" Samir nyaris melempar cangkir teh yang ia pegang. "Kau mempermainkan keluargasu, Abu Nawas." Namun sebelum kemarahan semakin membesar, datang utusan kerajaan membawa perintah resmi dari raja. Abu Nawas harus menghadap secepatnya. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggu. Ia menatap Abu Nawas tajam. "Kau sudah terlalu jauh kali ini. Pintu langit diperjualbelikan di pasar. Itu bisa menyesatkan rakyat." Abu Nawas menunduk sejenak, lalu angkat bicara. "Paduka Raja, bukankah setiap orang mendambakan jalan menuju langit? Saya hanya menyediakan simbol harapan. Selebihnya kembali pada iman masing-masing." Beberapa menteri tampak tercengung. Ada makna yang dalam di balik kata-katanya. Tapi raja tetap tak ingin kecerdikan itu menjadi alasan kebodohan merajalela. "Lalu, apa maksud dari sertifikat itu?" tanya sang raja tegas. Abu Nawas tersenyum. Ia maju beberapa langkah dan menjawab, "Itu bukan kunci ke surga, tapi kunci untuk berpikir. Siapapun yang percaya bahwa surga bisa dibeli dengan emas, perlu merenungkan ulang tujuan hidupnya." Ruang singgasana hening seketika. Bahkan Menteri Malik yang biasanya nyinyir, kini terdiam seperti kehabisan kata. Namun, belum selesai sampai di situ. Seorang pengawal masuk tergopoh-gopoh. "Ampun Baginda, ada puluhan orang lain yang kini mengantri di pasar. Mereka juga ingin membeli pintu langit dari Abu Nawas." Raja berdiri dari singgasananya. "Apa? Orang-orang sudah begitu bodohnya?" Abu Nawas menatap raja dan berkata perlahan, "Mungkin bukan bodoh, Paduka, tapi putus asa. Dan mereka hanya butuh satu hal, harapan." Kata-kata itu menusuk tajam. Raja menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan amarahnya. Namun jauh di dalam pikirannya, raja tahu cerita ini belum selesai. Karena jika Abu Nawas bisa menjual pintu langit, siapa tahu apalagi yang akan ia jual selanjutnya. Nah, lalu bagaimana cara Abu Nawas menghadapi antrean panjang pembeli pintu langit? Dan kejutan apa yang ia siapkan untuk raja agar tak dihukum berat? Jangan kemana-mana. Bab 3 akan membongkar ide paling mengejutkan yang pernah Abu Nawas lakukan di pasar Baghdad. Bab 3. Serbuan pembeli dan solusi aneh Abu Nawas. Pagi itu, pasar Baghdad dipenuhi antrean panjang. Bukan antre beli roti, bukan juga rebutan rempah mahal. Tapi mereka berdiri rapi menunggu satu hal, membeli pintu langit dari Abu Nawas. "Boleh cicil, Abu?" tanya seorang bapak tua dengan sorot mata penuh harap. "Kalau cicilannya sabar dan niatnya tulus, insya Allah bisa," jawab Abu Nawas santai, sambil menuliskan nama pembeli di buku besar berjudul Daftar Pemilik Akses Langit. Kerumunan makin padat, bahkan tukang kuda, penjual manik-manik, sampai murid madrasah ikut mengantri. Semua tertarik dengan ide gila Abu Nawas. Satu demi satu mereka menerima secarik surat gulung dengan stempel lilin dan tulisan indah, "Pintu langit, khusus untukmu." Di balik tawa dan keceriaan itu, beberapa menteri mengamati dari kejauhan dengan wajah masam. "Ini bisa mengguncang wibawa kerajaan," bisik Menteri Malik geram. "Jika rakyat mulai percaya bisa beli jalan ke surga dari pedagang jalanan, lalu siapa yang akan dengar khutbah di masjid?" timpal Menteri Agama. Mereka pun langsung menghadap raja dan memohon agar Abu Nawas dihentikan segera. "Paduka, ini sudah mengarah ke penyesatan, harus dihentikan sebelum makin meluas." Raja Harun al-Rashid mengangguk. "Aku juga khawatir rakyat menjadi terlalu mudah terpedaya. Tapi kalian semua lupa satu hal." Para menteri saling pandang. "Apa itu, Paduka?" Raja berdiri dan menunjuk keluar jendela. Itu Abu Nawas. Dan dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa makna. "Aku ingin tahu,
apa akhir dari drama pintu langit ini. Sementara itu, Abu Nawas sibuk membagi-bagikan sertifikat hingga salah satu anak kecil bertanya, "Paman Abu, di mana pintunya? Aku ingin melihatnya." Pertanyaan polos itu membuat orang-orang diam sejenak. Mereka semua baru sadar, selama ini mereka hanya diberi surat. Tapi di mana wujud pintunya? Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri dan menunjuk ke langit. "Pintunya ada di sana, Nak. Tapi untuk bisa melihatnya, kamu harus membersihkan hatimu dulu." Beberapa orang langsung tersenyum haru, tapi beberapa lainnya mulai geram. "Jadi, tidak ada pintunya? Ini hanya permainan kata." Kericuhan mulai terdengar. Seorang saudagar berteriak, "Uangku! Aku mau refund!" Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata lantang, "Tenang, saudara-saudara. Aku akan tunjukkan wujud fisik pintu langit besok pagi di alun-alun kota." Rakyat heboh. Para pembeli kembali semangat. Akhirnya mau ditunjukkan juga. Kabar itu sampai ke telinga raja. Ia tersenyum tipis. "Nah, ini yang kutunggu. Mari kita lihat pintu macam apa yang akan dijual Abu Nawas." Rakyat Baghdad pun bersiap. Malam itu, seluruh kota berbisik tentang satu hal. Besok pagi, pintu langit akan dibuka untuk umum. Tapi, apakah Abu Nawas benar-benar punya pintu langit? Atau ia hanya menyiapkan kejutan gila lainnya? Jangan lewatkan bab 4, karena di sanalah pintu itu akan ditampilkan dan reaksi raja akan membuat semuanya tak terduga. Bab 4. Pintu langit dibuka, raja sampai terdiam. Fajar menyingsing di kota Baghdad. Awan tipis menari di langit seolah tahu hari itu akan menjadi hari paling aneh dalam sejarah pasar Baghdad. Rakyat berbondong-bondong menuju alun-alun. Mereka membawa sertifikat yang dibeli dari Abu Nawas, diselipkan di kantong baju, digenggam erat, bahkan ada yang membingkainya. Di tengah alun-alun, Abu Nawas sudah berdiri dengan senyum percaya diri. Di belakangnya terpasang tirai kain besar yang menutupi sesuatu. 2 tiang kayu menyangga tirai itu seperti gerbang misterius. "Saudara-saudara," teriak Abu Nawas lantang, "hari ini adalah hari pembuktian. Sesuai janji, aku akan perlihatkan wujud pintu langit. Tapi hanya yang hatinya bersih yang akan memahaminya." Semua yang hadir diam, menahan napas. Anak-anak naik ke pundak ayah mereka. Para wanita berdesakan di sudut. Bahkan para menteri ikut hadir, berdiri di samping Raja Harun al-Rasyid yang menyamar memakai jubah rakyat biasa. Hanya sorot matanya yang tetap tajam mengawasi. Tirai perlahan ditarik. Dan muncullah sebuah pintu kayu biasa. Tak ada emas, tak ada cahaya ajaib, tak ada hiasan surga. Hanya sebuah pintu tua yang bahkan berderit saat angin menyentuhnya. Kerumunan mulai berbisik, "Ini cuma pintu biasa. Apakah ini lelucon?" Namun sebelum amarah memuncak, Abu Nawas memangkat tangan. "Jangan salah, ini memang pintu biasa, tapi makna di baliknya luar biasa." Ia membuka pintu itu perlahan. Di baliknya hanya ada cermin besar. Semua yang melihat akan langsung menatap wajah mereka sendiri. "Lihatlah siapa yang pertama harus kau ajak bicara sebelum masuk langit," ucap Abu Nawas tenang. Orang-orang mulai terdiam, takjub, bingung. Namun satu persatu mereka tersentuh. Ada yang menunduk, ada yang meneteskan air mata, dan ada yang tersenyum getir melihat bayangan dirinya sendiri. Raja Harun al-Rasyid mendekat, berdiri di depan pintu itu. Ia menatap cermin, lama, lalu berkata pelan, "Ini lebih dari sekedar pintu. Ini cermin hati manusia." Abu Nawas menunduk hormat. Paduka bijak, pintu langit bukan untuk dijual, tapi disadarkan. Dan setiap orang sudah memilikinya di dalam diri, kalau mereka mau jujur pada diri sendiri. Rakyat bersorak, tapi bukan sorak tawa atau ejekan, melainkan sorak kagum dan hormat. Mereka paham Abu Nawas tidak menjual surga, ia menjual kesadaran. Namun tidak semua puas. Menteri Malik mendekat dan berkata dengan nada sinis, "Lalu uang Rajat bagaimana?
Mereka membayar untuk ini? Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat sebuah kotak kayu. Semua dinar yang kalian bayarkan, hari ini akan dikembalikan kepada rakyat yang membutuhkan. Karena surga tak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan dengan kebaikan. Kotak itu berisi daftar penerima sedekah, anak yatim, janda miskin, tukang becak tua, penjaga masjid. Nama-nama mereka terpampang jelas. Dan sebagian pembeli pintu langit langsung mengangguk. Bahkan ada yang menolak dikembalikan uangnya. Biarlah jadi amal. Raja terdiam lama, lalu menoleh ke Abu Nawas. Kau membuatku pusing, Abu Nawas. Tapi entah kenapa, hatiku jadi lebih ringan. Karena Paduka, tanpa sadar, sudah membuka pintu langit itu sendiri. Bandingkan juga orang-orang melihat Satepret namanya ini. Ada yang menunduk, ada yang meneteskan air mata, dan ada yang tersenyum getir melihat bayangan dirinya sendiri. Apakah semuanya berakhir damai? Atau ada pihak yang belum puas dengan keputusan ini? Bab 5 akan menjadi akhir cerita penuh kejutan dengan keputusan mengejutkan raja dan satu permintaan terakhir dari Abu Nawas. Bab 5. Permintaan terakhir dan keputusan raja. Sore hari itu, Baghdad kembali tenang. Pintu kayu dan cermin besar di tengah alun-alun masih berdiri, dikelilingi bunga dan lampu minyak kecil yang dinyalakan warga sebagai tanda penghormatan. Banyak yang datang diam-diam hanya untuk berdiri di hadapan cermin itu, memandang diri sendiri, merenung, lalu tersenyum atau menangis dalam diam. Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas secara pribadi ke taman istana. Di sana hanya ada 2 bangku dan 1 tekoteh. Suasana sunyi, hanya suara burung dan gemericik air kolam menemani. Abu Nawas, kata Raja pelan, kau berhasil membuat rakyat tertawa, lalu menangis, dan akhirnya berpikir. Tapi satu hal yang masih membuatku penasaran. Abu Nawas mengangkat alisnya. Apa itu, Paduka? Kenapa kau memilih menjual pintu langit? Kenapa tidak ide lain yang lebih ringan? Bukankah ini terlalu beresiko? Abu Nawas tersenyum kecil. Ia menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Karena semakin tinggi langit yang dibayangkan seseorang, semakin ia sadar bahwa pijakannya di bumi harus lebih kuat. Aku hanya ingin mereka melihat ke dalam sebelum berharap ke atas. Raja terdiam. Kata-kata itu menyelinap ke dalam pikirannya, seperti hujan pertama yang menyentuh tanah kering. Ia menarik nafas dalam. Kalau begitu, aku ingin memberi hadiah untukmu. Abu Nawas tertawa kecil. Paduka, saya sudah terlalu sering diberi hadiah. Lalu dicabut, lalu diuji, lalu diberi lagi. Mungkin cukup satu permintaan terakhir dari saya. Raja tertarik. Apa itu? Abu Nawas menoleh serius. Izinkan saya membangun pintu langit itu di depan Masjid Besar Baghdad. Bukan untuk dijual, tapi untuk siapa saja yang ingin bercermin sebelum masuk masjid. Agar mereka sadar, ibadah bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat Tuhan. Raja tertegun. Itu bukan permintaan biasa. Tapi ia tahu, dari semua ide gila Abu Nawas, inilah yang paling masuk akal dan paling dalam maknanya. Ia pun mengangguk mantap. Baiklah. Aku perintahkan istana untuk membangunnya. Keesokan harinya, pekerja mulai membuat gerbang kayu dan cermin besar seperti yang Abu Nawas minta. Di atasnya, diukir kalimat, pintu langit, masuklah dengan kejujuran. Hari demi hari, orang-orang mulai berdatangan. Tak hanya warga biasa, tapi juga para pejabat, menteri, bahkan ulama. Mereka berhenti sejenak, memandang cermin itu, lalu masuk ke masjid dengan hati yang lebih tenang. Menteri Malik yang dulu keras kepala akhirnya ikut berdiri di depan pintu itu. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu tersenyum getir. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menilai orang lain. Abu Nawas lewat dan menepuk bahunya. Pintu langit selalu terbuka asalkan kita mau membuka pintu hati dulu. Waktu berlalu dan cerita tentang pintu langit menyebar ke kota-kota lain. Banyak yang ingin membuat hal serupa, bukan karena ingin meniru Abu Nawas, tapi karena ingin meniru kesadaran yang ia tanamkan. Dan Raja? Ia tak lagi pusing. Malah sering duduk diam di dekat pintu itu setiap sore, mengenakan jubah rakyat, memandangi wajahnya sendiri, lalu pulang dengan senyum ringan. Abu Nawas memang aneh, tapi dia satu-satunya yang berhasil menjual sesuatu yang tak terlihat dan membuat semua orang membayarnya dengan ikhlas.
Abu Nawas pun hidup sederhana seperti biasa, tapi dikenang selamanya karena satu hal. Ia menjual pintu langit, tapi yang dibuka bukan pintu, melainkan hati manusia. Terima kasih sudah bersama kami di Glory Story. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus bisa hadirkan cerita pengantar tidur yang bikin kamu mikir dan tersenyum sebelum tidur. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Malam indah.